Baik, selamat datang adik-adik mahasiswa yang dikasihi Tuhan dalam kelas kita. Pada kesempatan ini kita akan memulaikan pelajaran kita masih seputaran teologi perjanjian lama. Seperti biasa sebelum kita memulaikan pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipimpin oleh saudari Leni. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, saya undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus karena kebaikan Tuhan dan kehidupan kalian apa yang baik. Hari ini kalian berkumpul untuk memulai proses belajar kalian Tuhan. Dan Tuhan memberkati dari awal perjalanan ke akhirnya. Kau berkati dosen kami, kau berkati juga kami akan mendengarkan setiap arahan daripada dosen kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami mulai proses pembelajaran kalian pada hari ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan dulu. Oke, baik adik-adik, kita kembali ke pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Dalam pelajaran kita masih dalam teologi perjanjian lama. Di pertemuan kita yang keempat ini kita akan memahami mengenai namanya Imago Dei. Bilang bersama-sama Imago Dei. Imago Dei. Belum kompak, Imago Dei. Imago Dei. Oh baik, sekedar mengulang, Bapak akan mengulang seperti apa pengertian teologi APL sebagai fondasi pahyuan Allah dalam sejarah. Jadi teologi APL ini atau perjanjian lama adalah usaha sistematis untuk memahami dan merumuskan bagaimana Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada manusia dalam sejarah. Jadi ceritanya begini, teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Bisa nggak kira-kira manusia mempelajari tentang Allah? Tentang Tuhan? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita terbatas. Tapi kita bisa mempelajari Allah sejauh Allah menyatakan dirinya atau memperkenalkan dirinya. Kira-kira begitu. Dari mana Allah memperkenalkan atau Tuhan memperkenalkan dirinya? Dari kitab. Dan dari situlah kita belajar. Dari kitab mana? Dari awal ada namanya kitab perjanjian lama. Dari situlah kita melihat bagaimana sejarah Allah, bagaimana Allah menciptakan manusia, dan semuanya. Sampai nanti kita akan belajar mengenai Imago Dei ini. Menangkap esensi ilahi. Artinya apa? Mempelajari perjanjian lama bukan berarti sekedar mempelajari sejarah atau catatan histori gitu ya. Tapi tujuannya untuk menangkap esensi karakter Allah. Gitu ya. Allah itu kasih, adil, kudus, serta memahami bagaimana prinsip-prinsip kekal tersebut diterapkan dalam moral dan spiritual hidup sehari-hari. Oke. Kita akan masuk ke konsep Imago Dei. Ada yang pernah dengar Imago Dei? Nggak ada yang pernah dengar. Istilah Imago Dei belum ada yang pernah dengar. Oke. Dasar Alkitabnya adalah dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Yuk baca dulu sama-sama. 1, 2, 3, ya. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Jadi ini adalah landasannya atau dasarnya kata Imago Dei itu muncul. Kan dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa?
gambar. Bahasa Ibraninya dipakai kata selem. Dan rupa atau demutnya kita. Kira-kira begitu. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu gambarnya sama dengan dia, rupanya pun sama dengan dia. Inilah akhirnya awalnya dikatakan dengan imago Dei, serupa, segambar dengan Allah. Jadi dalam imago Dei ini secara maknanya manusia itu dirancang secara khusus untuk merefleksikan. Apa yang direfleksikan? Karakternya, moralnya, kasihnya, keadilannya, sama apa? Hikmat. Jadi itulah makna etimologisnya bahwa ada selem dan demut atau gambar dan rupa yang dikatakan imago Dei, segambar serupa dengan Allah. Pentingnya imago Dei, arti pentingnya gitu. Ada namanya dignitas. Jadi manusia itu memiliki martabat luhur karena ada cap ilahi, ada tanda ilahi, bukan diciptakan sekedar sebagai budak para dewa seperti mitos kuno, tapi punya kedalaman makna, dignitas. Terus universalitas. Ketika berbicara mengenai imago Dei, berarti ada kepentingan arti di situ, yaitu universalitas. Yaitu status ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini itu digambarkan serupa dengan Allah. Satu kali ada seorang anak kecil tanya ke mamanya. Bilang gini, "Mak, tadi kami belajar di sekolah. Katanya kita ini dari keturunan monyet. Karena kita mirip dengan apa? Monyet." Ada yang mirip. Jadi anak ini nanya ke mamanya, "Mak, kata guru kami, kita ini berasal dari monyet. Yang tadinya jalannya agak membungkuk, mulai berevolusi sampai berdiri tegak dan jalan. Itu gimana menurut mama?" katanya. Karena mereka ini dari keluarga Kristen, akhirnya maknya bilang, "Enggak, Nak. Alkitab kita bilang di kitab Kejadian, kita ini dibentuk Allah dari tanah liat, dibentuk, dikasih nafas, akhirnya kita jadi makhluk ciptaan yang serupa, segambar dengan Allah." Tiba-tiba dia tanya bapaknya, "Pak, kata guru kami tadi di sekolah, kita ini dari turunan monyet yang berevolusi." Bapaknya bilang, "Iya, betul." Anaknya lebih bingung. "Tapi kata mama tadi nggak begitu." "Oh iya, salah itu mama. Yang betul guru di sekolah." Akhirnya dia komplain lagi sama mamanya. Dia bilang, "Mak, kata bapak betulnya kita dari turunan monyet." "Oh, itu dari keturunan bapakmu. Dari keturunan mama nggak begitu," katanya. Yang ketiga, arti penting imago Dei itu adalah penata layanan. Artinya apa? Manusia punya mandat, punya tugas. Tugasnya tugas agung untuk mengelola bumi mewakili Allah. Memelihara ciptaannya dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Oke, dalam moderasi beragama, saya coba aplikasikan, kita ini tadi segambar dan serupa dengan Allah. Aplikasi praktis dalam terang imago Dei. Saya coba membawa adik-adik untuk memahami imago Dei dalam moderasi beragama. Kira-kira begini. Secara teologis, kita harus menyadari bahwa setiap manusia, apapun agamanya, tadi universal ya. Tadi kan universal. Kita diciptakan, kalau orang Kristen segambar dengan Allah, agama lain nggak segambar. Oh enggak. Semua segambar dan serupa dengan Allah. Jadi secara mata teologis, semua kita segambar dan serupa dengan Allah. Berarti menghina sesama, berarti apa? Menghina siapa? Penciptanya. Menurut Anda, ini saya mau tanya nih, kira-kira sifat Allah itu seperti apa sih? Boleh saya tanya satu-satu ya? Oke, saya akan tanya Anda satu-satu. Menurut Anda sifat Allah itu seperti apa?
Menurut saya Allah itu maha baik. Menurut saya Tuhan itu luar biasa. Menurut saya Allah itu penuh dengan kasih sukacita. Menurut saya Allah itu penyabar. Menurut saya Allah itu maha adil. Menurut saya Allah itu maha penyayang. Menurut saya Allah itu maha mengetahui. Menurut saya Allah itu maha pemaaf. Tadi adik-adik sudah bilang bahwa Allah itu maha baik, maha kasih. Sementara kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau ada orang menyakiti sesamanya, baik dalam bentuk verbal, sementara dia melakukan hal itu, oh jangan-jangan Anda diciptakan dari mana? Tidak segambar dengan Allah. Jangan-jangan kayak cerita anak kecil tadi. Jadi Imago Dei itu meruntuhkan tembok, menolak eksklusivisme sempit dengan menghargai martabat dan hak hidup orang lain yang berbeda keyakinan. Itu pentingnya Anda memahami konsep Imago Dei. Kalau kita segambar dan serupa, kita berarti menjadi agen kerukunan. Tanggung jawab Anda menghadirkan shalom. Shalom itu apa? Damai sejahtera. Yang kedua, dalam konteks masyarakat yang majemuk, aplikasi Imago Dei menuntut kita untuk aktif menjadi jembatan perdamaian. Anda harus membawa damai. Adik-adik mahasiswa harus punya pemikiran pembawa damai, bukan arogansi. Pembawa damai akan berdampak. Kita dipanggil secara tegas untuk menolak segala bentuk kekerasan, mau atas nama apapun, baik itu atas nama agama, atas nama ras, atau apa saja, karena Anda lagi-lagi Imago Dei. Terus, kerukunan dirawat dengan memandang wajah sesama sebagai cerminan kasih ilahi. Kalau kau Imago Dei, aku Imago Dei, berarti sifatnya Allah itu yang penuh kasih itu harus ada dalam diri Anda. Jadi kesimpulannya, moderasi beragama bukanlah kompromi iman atau pendangkalan akidah, melainkan buah logis dari penghayatan teologi perjanjian lama. Seseorang yang benar-benar menghormati Sang Pencipta pasti akan menghormati setiap manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Penciptanya. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita akhirnya menyatakan kasih dimanapun kita berada, ketika kita mengerti mengenai teologi perjanjian lama, khususnya mengenai Imago Dei, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada pertanyaan sejauh ini, adik-adik? Cukup jelas? Bisa dimengerti? Jadi boleh dong berantem? Boleh dong gontok-gontokan? Boleh dong bully-membuli? Kenapa alasannya? Karena kita Imago Dei. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Biarlah pelajaran ini membawa berkat bagi kita. Itu saja sebagai kesimpulan dan pelajaran dalam pertemuan kita yang keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup kembali dengan doa. Nanti kami minta saudara Aris pimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa nanti, kita kasih pujian kita. Bapak, terima kasih. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Nyanyi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita bisa berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan di ujung pertemuan kami Tuhan Yesus. Kami telah selesai belajar pada hari Tuhan Yesus, kiranya pelajaran yang dapat bisa menjadi kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang melindungi sampai ke tempat kami dalam tidak kekurangan segala apapun. Dalam Tuhan Yesus kami telah selesai berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.